kronis pada anak yang menyebabkan penghambatan pertumbuhan. Di Indonesia sendiri, stunting menjadi masalah yang serius dengan dampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia dan juga pertumbuhan ekonomi. Selain perbaikan gizi dan lingkungan, penanganan stunting memerlukan pendekatan biologi molekuler yang meliputi pemahaman mengenai mikrobioma patogen, deteksi dini, terapi molekuler, dan ekspresi gen untuk pengembangan intervensi yang lebih. Dari hasil SSGI atau Survei Status Gizi Indonesia pada tahun 2004 menunjukkan bahwa 19,8% anak di Indonesia mengalami stunting, lebih rendah jika dibandingkan dengan 21,5% pada tahun sebelumnya, yaitu 2023, dan sedikit di bawah target, yaitu 20,1%. Namun, menurunkan angka stunting hingga 18,8% pada tahun 2025 masih menjadi tantangan, terutama karena kasus-kasusnya yang ada pada 6 provinsi utama. Pada daerah Gorontalo, resiko stunting lebih tinggi pada anak-anak dari ibu muda karena dipengaruhi oleh tradisi, keterbatasan ekonomi, dan masalah kesehatan ibu seperti anemia. Dengan dukungan semua pihak dan penerapan strategi nasional P3S melalui 11 intervensi spesifik dan 9 intervensi sensitif, diharapkan angka stunting dapat diturunkan hingga mencapai target nasional sebesar 14,2% pada tahun 2029. Biomarker merupakan indikator yang terdapat dalam tubuh dan dimanfaatkan untuk mengenali adanya penyakit tertentu. Penanda ini biasanya berupa senyawa seperti protein, gen maupun metabolit. Beberapa biomarker utama yang berhubungan dengan stunting seperti peradangan sistemik, kekurangan makronutrien, serta regulasi hormon pertumbuhan. Dalam hal ini, pemeriksaan genetik berperan penting dalam mendeteksi mutasi yang berkontribusi pada gangguan proses pertumbuhan. Beberapa gen yang diketahui terlibat seperti IGF-1 atau insulin-like growth factor 1. Mikrobioma usus juga berperan penting dalam proses penyerapan zat gizi dan pengaturan sistem kekebalan tubuh, serta langsung memengaruhi pertumbuhan anak. Genomik merupakan pendekatan ilmiah yang mengintegrasikan ilmu nutrisi dan ilmu genom yang penerapannya berpengaruh terhadap teknologi SI. Nutrien merupakan sinyal dari makanan yang terdeteksi oleh sistem sensor sel yang memengaruhi ekspresi gen dan protein tubuh serta produksi metabolit. Multigenetik merupakan ilmu yang mempelajari efek variasi genetik terhadap peranan nutrien serta bioaktif yang terkandung di dalam makanan pada ekspresi gen. Dalam multigenetik, gen seseorang berperan besar dalam menentukan bagaimana tubuhnya merespons zat gizi tertentu. Perkembangan di bidang nutrigenetik dan nutrigenomik pada masa depan akan menghasilkan pendekatan dengan pencegahan dan terapi gizi genetik. Lingkungan selama kehamilan dan awal kehidupan memengaruhi ekspresi gen lewat mekanisme epigenetik. Stres, infeksi, dan kurang gizi pada ibu dapat memengaruhi epigenetik janin, memengaruhi pertumbuhan dan kesehatan. Bahkan anak dengan gizi cukup itu bisa mengalami stunting jika terjadi gangguan epigenetik yang memengaruhi metabolisme dan gen pertumbuhan. Kemajuan bioteknologi dan genetika membuka peluang baru dalam penanganan stunting melalui pendekatan terapi molekuler, terapi genetika dan nutrisi, basis analisis molekuler. Teknologi CRISPR-Cas9 memungkinkan penyuntingan gen secara spesifik seperti gen THRB dan THRA yang berperan dalam pertumbuhan dan regulasi hormon. Terapi RNA juga menjadi pendekatan potensial dengan memanfaatkan miRNA dan antagomir untuk mengatur ekspresi gen terkait pertumbuhan, metabolisme, dan inflamasi. Pengembangan makanan dan suplemen berbasis molekuler juga berperan penting dalam penanganan dan pencegahan stunting. Suplemen seperti lipid nutrien suplemen mengandung lemak esensial, vitamin dan mineral, terbukti dalam meningkatkan Z-score panjang badan anak. Zinc dan zat besi juga berperan dalam fungsi enzim, imun tubuh, dan proses pertumbuhan. Pendekatan ini mendukung intervensi yang lebih presisi, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan biologis individu. Indonesia sudah memiliki beberapa laboratorium molekuler yang dapat melakukan pemeriksaan di bidang stunting seperti FK Universitas Lampung dan Universitas Hamka, serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman di Jakarta. Terdapat pula penelitiannya dalam bidang stunting di Stunting Research Center FKM UI. Namun distribusi laboratorium dan tenaga ahli yang fokus pada bidang molekuler itu belum merata dan teknologi molekuler pun membutuhkan biaya yang tinggi. Pelatihan tenaga kerja di bidang molekuler pun masih sangat terbatas. Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan data genetik. Perlindungan data genetik perlu merujuk pada prinsip bioetika dan peraturan perlindungan data individu yang relevan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta norma etika penelitian kesehatan.